Halo everyone, kembali lagi dengan saya Solihati Nasihat di Liring Jurnal part 7. Udah part 7. Hari ini tanggal 3 April 2024. Hari ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Nah, pertemuan berikutnya 2 minggu setelah Lebaran. Nah, jadi di hari Rabu ini ada di kelompok terakhir, kelompok 5. Nah, itu menjelaskan tentang materi berikut. Nanti ya kita jelaskan. Nah, hari ini itu langsung dimulai pembahasannya sama kelompok 5. Nah, kita simak materinya. Nah, di kelompok terakhir ini membahas tentang memahami dan menganalisis artikel dari berbagai jenis, opini, esai, feature, dan news. Nah, ini sepertinya bakal banyak ya pembahasannya. Oke, lanjut. Nah, menurut KBBI sendiri, artikel itu diartikan sebagai karya tulis lengkap dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Nah, ini ada contoh artikel. Nah, di situ ada judul, pembukaan, isi, dan penutup. Nah, gitu ya artikel tuh. Nah, kita masuk ke pengertian artikel opini. Jenis tulisan opini ini sering ditemukan di media cetak, surat kabar, majalah, atau jurnal, dan dapat pula ditemukan dalam media elektronik yang disajikan berupa e-newspaper, e-jurnal, e-magazines. Opini merupakan karya ilmiah populer yang mengacu pada referensi pemikiran yang berlaku. Gitu. Nah, selanjutnya kita perkecil dulu. Selanjutnya ada teknik menulis artikel. Artikel opini berisi mengenai pendapat seseorang tentang suatu hal yang sedang terjadi. Namun bagi penulis pemula, menulis artikel opini perlu memperhatikan teknik-tekniknya. Menurut Iqbal, proses menulis yang disarankan bagi kalangan pemula adalah free writing atau rewriting. Dengan teknik free writing ini berarti kita menulis secara bebas tanpa memedulikan bagus atau tidaknya tulisan yang sedang digarap. Apabila kita berada dalam suatu kondisi tertentu, jadi misalnya marah atau gembira, nah dalam pengaruh tekanan tertentu, biasanya kita akan menulis dengan metode free writing. Nah, ciri artikel opini. Artikel opini biasanya diterbitkan oleh koran atau majalah karena tempatnya terbatas. Artikel pada umumnya tidak terlalu panjang, hanya sekitar antara 4-6 halaman kuarto spasi ganda. Berbeda dengan jurnal yang ditulis dengan gaya ilmiah, akademis, pembaca artikel opini untuk koran atau majalah adalah masyarakat umum dengan berbagai usia dan tingkat pendidikan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah menulis artikel. Yang pertama ada mengenal sumber bahan tulisan, memulai menulis itu seperti bercerita, dan belajar menulis dari seorang epistoholik. Nah, selanjutnya ada pembahasan tentang artikel esai, salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara opini dan esai. Ini lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat spekulatif dan interpretatif. Esai mencakup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan esai sendiri yang pertama ada meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat penulis mengenai sebuah fenomena tertentu, menerima pendapat penulis, untuk menerima pemikiran penulis yang tertuang dalam esai. Yang terakhir ada memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan. Nah, ini menjadi sumber informasi terhadap suatu opini atau penelitian yang telah dilakukan. Nah, ini ada struktur esai. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang materi yang akan dibahas, pengantar materi yang akan dinilai oleh penulis, tubuh esai yang berisi data dan informasi seputar subjek atau topik yang akan dibahas oleh penulis. Yang terakhir ada penutup yang berisi konklusi atau kesimpulan. Pada bagian ini membahas kembali ide pokok, ringkasan tubuh esai, dan dapat juga ditambahkan beberapa hasil observasi yang diangkat sebelumnya. Nah, ada jenis-jenis esai berdasarkan penulisan. Yang pertama ada esai cerita,
esai paparan, esai argumentatif, esai ajakan atau persuasif. Nah, ini ada berdasarkan keragaman yang diangkat. Yang pertama ada esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan watak, esai pribadi, esai reflektif, esai kritik, dan artikel penelitian. Nah, ada lanjut ke materi pengertian artikel feature. Artikel dalam bentuk feature, materinya feature adalah salah satu bentuk tulisan non-fiksi yang kuat akan karakter human interest pada tulisan jurnalistik. Feature seringkali disebut dengan berita self-news dikarenakan tulisan yang tidak terikat akan waktu juga gaya penulisan seperti hard news. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri artikel feature. Feature mengandung unsur cerita, situasi bahasa teks feature homogen, feature berakar pada cerita tentang peristiwa nyata, feature ditulis dengan menggunakan cara tatanan gagasan lebih banyak dibandingkan pola tatanan kronologis, feature ditulis tanpa penekanan konflik, feature disajikan dengan menggunakan bahasa yang indah, begitu. Nah, ada dua tipe feature. Yang pertama ada feature human interest. Pada jenis ini, feature tidak memiliki nilai berita atau berita penting sekitar perhatian publik, tetapi lebih kepada perspektif kemanusiaan. Nah, yang kedua ada news feature. Feature berita merupakan tulisan yang berkaitan dengan peristiwa yang hangat atau tentang suatu situasi yang sedang menjadi perhatian publik. Nah, unsur-unsur feature dan contoh artikel feature. Yang pertama ada kreatif, menghibur, tahan lama, dan akurat. Nah, selanjutnya masuk ke materi pengertian news. Berita merupakan suatu bentuk dari penyajian suatu informasi yang telah dipublikasikan kepada khalayak ramai. Berita tersebut disampaikan melalui media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Jenis informasi yang disajikan khalayak oleh media massa itu bermacam-macam, menyampaikan informasi mendidik dan menghibur. Nah, selanjutnya ada faktor yang membuat berita dapat dikatakan sebagai berita. Yang pertama, keluarbiasaan, kebauran, akibat, kedekatan, informatif, pertentangan, orang penting, dan kejutan. Selanjutnya ada langkah-langkah penulisan berita. Yang pertama, objektif, cover both side, prinsip hemat kata, berita harus mengandung unsur 5W1H, sebuah berita harus ditulis oleh piramida terbalik. Nah, mungkin cukup sekian dari Learn Journal hari ini. Selanjutnya Pak Adi menjelaskan untuk mengumpulkan tugas-tugasnya sebelum lebaran. Jadi sebelum masuk kembali udah harus dikumpulin. Nah, itu tugasnya ada artikel sama berita dan makalah harus direvisi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Adi, apa perbedaan artikel dan feature? Terus dijawab sama si Hasan dan menjelaskan menggunakan koran. Selanjutnya seperti biasa foto, absen, dan pulang. Nah, minggu depan lebaran, jadi nggak ada Learn Journal. Nah, kembali ke minggu depan. Minggu depan itu UTS. Oke, sekian dari saya. Dadah.